Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, perhatikan peta konsep pengukuran. Peta konsep pengukuran itu ada 4 bagian. Yang pertama pengertiannya, kemudian besaran, satuan internasional, kemudian alat ukur. Besaran dia dibagi dua, yaitu besaran pokok dan turunan. Kemudian alat ukur dibagi dia menjadi alat ukur panjang, massa, waktu, dan suhu. Yang pertama, pengertian pengukuran. Konsepnya, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu disebut besaran. Sedangkan perbandingan dalam suatu pengukuran disebut satuan. Jadi udah tahu ya apa itu besaran, apa itu satuan. Kemudian, satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama dengan orang lain atau berlainan disebut satuan tidak baku. Besaran pokok dan besaran turunan. Dalam pembicaraan, kita sehari-hari yang dimaksud dengan berat badan adalah massa. Sedangkan dalam fisika, pengertian berat dan massa itu berbeda. Berat badan dapat dilakukan dengan menggunakan alat timbang berat badan. Misalnya, setelah ditimbang berat badanmu 50 kg atau dalam fisika bermassa 50 kg. Jadi, besaran fisika adalah ukuran fisis suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Oke, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok itu sudah ditetapkan, dibuat dia terlebih dahulu. Kemudian besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran pokok. Berarti sesuai dengan namanya. Kalau besaran pokok dia sudah ditetapkan, ditentukan terlebih dahulu. Kemudian kalau besaran turunan berarti besaran yang merupakan penjabaran dari besaran pokok. Oke, satuan sistem besaran fisika itu sistem metriknya kalau dia yang besar adalah MKS, meter, kilogram, skon. Sedangkan sistem metrik kecilnya itu CGS, sentimeter, gram, skon. Ingat ya, kalau metrik besar MKS, sedangkan sistem metrik kecil itu CGS. Tolong diingat. Oke, perhatikan slide-nya. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain 7 besaran pokok yang tadi, terdapat 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang datar dengan satuan radian atau rad, kemudian sudut ruang dengan satuan steradian atau SR. Kemudian kita lihat lagi tabel yang selanjutnya. Tabel yang selanjutnya itu adalah ini tabel besaran turunan. Yang mana tadi besaran turunan adalah besaran yang penjabaran dari besaran pokok. Besaran turunan itu ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya,
usaha, daya, tekanan, serta momentum. Satuan internasional. Satuan internasional atau SI digunakan di seluruh negara dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan antar negara. Kamu dapat membayangkan betapa kacaunya perdagangan apabila tidak ada satuan standar. Misalnya, 1 kilogram dan 1 meter kubik. Jadi, itu kalau tidak sama satuannya, itu bahaya. Karena beda tempat, beda satuan, tidak ada standar internasionalnya, itu bisa bingung menggunakan standar apa. Jadi makanya dibuat sistem standar internasional. Dengan standar internasionalnya itu 1 kilogram dan 1 meter kubik. Kemudian satuan internasional untuk panjang itu ada, kamu baca di slide-nya, ada meter, sentimeter, milimeter, ataupun kilometer. Tapi kalau satuan internasionalnya itu meter. Kemudian satuan internasional untuk massa. Satuan internasional untuk massa itu ada kilogram. Kemudian satuan internasional untuk waktu. Untuk waktu itu satuannya skon atau detik. Selanjutnya mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Oke, pada slide ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau turun satu tangga dikali 10. Kalau dia kuadrat, kalau dia naik satu tangga dibagi 100. Turun satu tangga dikali 100. Sedangkan kalau kubik, dia naik satu tangga dibagi 1000. Turun satu tangga dikali 1000. Awalan satuan dan sistem satuan di luar sistem metrik. Di dalam satuan sistem metrik, juga dikenal satuan lain yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, liter, inci, mil, ton, dan ons. Satuan-satuan tersebut dapat dikonversi atau diubah dalam bentuk satuan sistem metrik dengan patokan yang ditentukan. Konversi besaran panjang merupakan acuan sebagai berikut. Kalau 1 inci kita ubah jadi sentimeter, itu menjadi 2,54 cm. Sedangkan 1 cm kalau kita ubah ke meter menjadi 0,01 meter. Oke, satuan mil, yard, feet, inci tersebut dinyatakan satuan sistem Inggris. Untuk besaran massa berlaku juga sistem konversi dari satuan sehari-hari maupun sistem Inggris ke dalam sistem SI. Contohnya, SI itu ingat ya, SI itu satuan internasional. Contohnya, 1 ton kalau kita ubah menjadi kilogram jadi 1000 kilogram. Sedangkan 1 kuintal kalau kita ubah menjadi kilogram itu menjadi 100 kilogram. Kemudian satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari dapat dikonversi dalam sistem satuan internasional yaitu detik ataupun skon. Contohnya 1 jam itu kalau kita ubah ke detik menjadi 3600 detik. Sedangkan 1 menit itu 60 detik. Perhatikan tabel yang ada di slide nih. Di dalam sistem metrik juga dikenal sistem awalan dari MKS, baik ke sistem makro maupun ke sistem mikro. Dia contoh konversi makro. Dia ada eksa, penta, tetra, giga, mega, kilo, hekto, dan deka. Sedangkan MKS-nya itu meter, MKS-nya itu standar internasionalnya. Kemudian konversi mikronya, kalau makro tadi besar ya, mikro itu kecil. Itu kalau mikro ada senti, mili, mikro, nano, piko, pento, dan ato. Kalau dia dilambangkan itu lihat sendiri. Kemudian kalau dia mikro itu kemungkinan 10 pangkat minus berapa? Mikro itu kecil, minus gitu.
Sedangkan makro dia 10 pangkat tidak minus, besar dia. Oke. Yang pertama pengukuran panjang. Pengukuran panjang dengan mistar. Mistar itu sama juga dengan roll. Oke, kalau mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Alat pengukuran panjang itu ada tadi mistar, kemudian ada meteran. Ada meteran baju, ada meteran bangunan, ada juga roll panjang. Kemudian alat ukur panjang ini posisi mata harus melihat tegak lurus supaya kita pas membaca skalanya ataupun membaca angkanya. Jadi untuk mengurangi kesalahan dalam pembacaan angka, kita harus berdiri tegak, jangan miring. Kita dari atas kita lihat berapa angkanya. Karena kalau kita miring, itu kemungkinan beda pula angka skalanya. Jadi kita harus berdiri tegak membaca angka skala benda tersebut. Oke. Selanjutnya pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Oke, bagian-bagian penting dalam jangka sorong itu ada yang pertama rahang tetap atau skala tetapnya itu terkecilnya 0,1 cm. Kemudian rahang geser yang dilengkapi dengan skala nonius. Skala tetap dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Kalau kurang yakin coba perhatikan gambar yang ibu sampaikan di slide ini. Semangat selalu belajarnya ya. C. Pengukuran panjang dengan mikrometerskop. Mikrometerskop memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Ingat ya, perbedaan mikrometerskop dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong 0,01 cm sedangkan mikrometerskop 0,001 cm. Oke. Mikrometerskop ini tidak berbeda jauh dengan jangka sorong yang memiliki skala utama juga dan skala nonius. Tapi kalau skala di sini skala noniusnya tidak skala nonius bahasanya di mikrometer, melainkan skala putar. Pengukuran massa benda. Pengukuran massa benda itu prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan atau keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Kalau pengukuran massa benda ini menggunakan neraca. Jadi neraca adalah alat ukur massa benda. Pengukuran besaran waktu. Berbagai jenis alat ukur waktu misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian yang cukup baik, yaitu sampai 0,1 skon. Suhu dan pengukurannya. Pengertian suhu. Ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda tersebut dinyatakan dengan besaran suhu. Jadi suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Berikut ini adalah penerapan titik tetap pada skala termometer. A. Termometer Celcius. Termometer Celcius memiliki titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atasnya itu diberi angka 100. Kemudian termometer Reaumur. Termometer Reaumur titik tetap bawahnya diberi angka 0 dan titik tetap atasnya diberi angka 80. Kemudian termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit titik bawahnya itu diberi angka 32 dan titik tetap atasnya diberi angka 212. Kemudian termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut juga dengan suhu mutlak atau suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menerapkan suhu es melebur dengan angka 273.
dan suhu air mendidih dengan angka 373. Rentan titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi 100 skala. Perhatikan gambar slide berikut. Dari gambar slide ini kita bisa menentukan kalau titik tetap atasnya itu 100 itu punya Celsius, titik tetap atasnya 80 itu Reaumur, titik tetap atasnya 212 itu Fahrenheit, dan titik tetap atas ataupun air mendidihnya itu 373 adalah suhu Kelvin. Titik tetap termometer, perbandingan skala antara termometer Celsius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit adalah 100 banding 10 banding 180, ataupun Celsius dia 5, Reaumur 4, atau Fahrenheit, dan Fahrenheit itu 9. Jadi 5 banding 4 banding 9. Kalau dia derajat Celsius mau diubah ke derajat Reaumur atau suhu derajat Reaumur, dia 5/4 kali suhu tersebut. Kalau Celsius mau diubah ke Fahrenheit, dia ada rumusnya. Kalau lebih jelas lagi, perhatikan sendiri slide ini. Sekarang kita masuk penugasan. Ini tugas untuk anak-anak ibu. Tugas untuk anak-anak ibu ada ibu kasih 3 bagian, tapi 3 bagian ini bagian ketiga agak lebih besar atau lebih banyak. Yang pertama, jelaskan sistem satuan yang dikelompokkan ke metrik besar dan metrik kecil. Kemudian yang kedua, jelaskan penerapan titik tetap pada suatu skala termometer serta gambarkan perbedaan suhunya. Di gambar slide ini ataupun di dalam video ini ada jawaban nomor 1 dan 2. Kemudian soal yang ketiga, kita ambil dari LKS halaman 13 nomor 1 sampai 10. Tapi khusus untuk soal nomor 3, kita tidak perlu menulis soalnya karena soalnya sudah ada di LKS. Jadi ya menulis soalnya itu nomor 1 dan 2 saja. Sedangkan nomor 3 yang isinya ada 10 itu langsung jawabannya ya. Ibu tunggu. Ingat, semangat selalu, kerjakan. Kalau ibu kasih materinya hari ini, langsung kerjakan hari ini. Jangan ditumpuk-tumpuk karena materi selanjutnya ataupun pelajaran lain itu banyak. Kalau kamu tidak cicil dari sendiri, itu akan tertumpuk dan kamu akan malas karena terlampau banyak tugas tersebut. Ingat, jangan mengeluh. Kalau kamu mengeluh, berarti kamu tidak mengerjakan saat jam pelajaran itu berlangsung. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ingat pesan ibu, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, jaga pola makan. Ikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian selalu semangat belajar di rumah. Walaupun di rumah kita tetap semangat menggunakan pelajaran ataupun memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam buat kita semua.